Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Marta Hadian Firmana, NIM 192410103039, yang akan mempresentasikan dari tugas UTS, IPPL atau implementasi dan pengujian perangkat lunak pada materi static unit testing. Kemudian, jadi untuk introduction saja, ini yang saya buat adalah game perang sederhana. Jadi merupakan sebuah game perang sederhana yang mana memiliki beberapa jenis objek terdiri dari Kopassus yang bernama Kopassus, Sniper, dan Medis. Dan di setiap objek memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dari satu dengan yang lainnya. Jadi untuk contohnya pada kelas Kopassus ini tidak memiliki ciri khas, hanya bisa melakukan penyerangan. Kemudian untuk yang sniper ini memiliki keunikan tersendiri atau metode tersendiri, yaitu sniping, yaitu ketika si sniper melakukan atau memanggil metode sniping ini, musuhnya akan langsung mati. Kemudian uh, untuk kelas medis atau objek medis memiliki metode unik atau yang tidak dimiliki objek lain, yaitu adalah metode rawat, yaitu berguna untuk atau memiliki fungsi untuk menambah darah dari target dari objek yang sebagai targetnya. Kemudian di setiap objek juga memiliki nama, kemudian health atau health point, kemudian bisa melakukan attack. Kemudian untuk status ini berfungsi untuk melihat apakah suatu objek itu masih hidup atau tidak. Apabila statusnya itu true, maka objek tersebut masih hidup. Apabila tidak, maka bernilai false. Kemudian game ini memiliki 3 inputan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu nama yang bertipe data string, kemudian health point atau health ini bertipe data integer, kemudian attack bertipe data integer, kemudian status ini bertipe data boolean. Kemudian output yang dihasilkan nanti akan berupa string, yaitu hasil akhir dari apakah suatu objek itu mengalami mati atau menambah darah atau darahnya berkurang dan sebagainya. Kemudian masuk pada tahap static unit testingnya, yaitu memiliki 3 tahap. Yang pertama review code, yang mana itu akan kita akan mereview kode dari gamenya, game sederhananya maksudnya. Kemudian input output analisis ini kita melakukan analisis ketika suatu objek dilakukan input data berupa tipe data string atau tipe data boolean atau tipe data yang lainnya, dan hasil atau output dari yang dihasilkan inputan tadi seperti apa, kayak gitu. Apakah sesuai dengan yang akan kita inginkan, apakah tidak. Kemudian control flow ini adalah diagram alir maksudnya bagaimana program ini bekerja, yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kemudian review code. Jadi yang pertama ini salah satu aspek yang saya amati, yaitu defect check, yaitu ini dilakukan pengecekan apakah salah satunya dari yang pertama, yaitu variabel tidak digunakan. Jadi untuk resultnya ini saya beri tanda X, yang mana ini sebagai indikator kalau tidak ada variabel yang sedang tidak digunakan. Jadi variabel yang saya instansiasi di sini semua itu digunakan. Tidak ada variabel yang tidak digunakan. Kemudian kode yang tidak berguna. Maksudnya ini yaitu penulisan kode yang tidak berguna itu jadi semua kode,
setiap baris kode yang ada pada program ini memiliki fungsi yang berguna, memiliki fungsi masing-masing. Jadi tidak ditemukan kode yang tidak berguna. Kemudian perulangan tak terhingga. Jadi di sini juga tidak ada perulangan yang terjadi, jadi otomatis tidak ada perulangan tak terhingga. Kemudian variabel dengan isi tidak ada. Jadi untuk variabel yang saya instan semua yang ada di sini itu memiliki value masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak memiliki value. Kemudian sintaks yang salah atau typo. Jadi ketika ada sintaks yang salah, itu biasanya program otomatis langsung tidak bisa dijalankan. Tetapi untuk program ini bisa dijalankan, jadi dapat disimpulkan kalau tidak ada sintaks yang typo. Kemudian requirement analysis tidak bisa membatasi inputan. Jadi untuk program ini tidak ada error handling jika user menginputkan yang tidak sesuai dengan tipe data. Jadi contohnya untuk ketika kita melakukan instance kelas Kopassus ini, untuk tipe datanya yang harus dimasukkan yaitu yang pertama kan string, yaitu nama dari jenis Kopassusnya. Untuk yang sekarang saya tulis ini yaitu hanya dengan nama Kopassus 1. Kemudian setelah nama yaitu health point atau darah, yang mana ini tipe datanya adalah integer. Kemudian attack bertipe data integer, kemudian status ini langsung ketika melakukan instance akan langsung bernilai true. Nah, di sini ini tidak ada error handling ketika seorang user yang menginputkan apabila Kopassus 1 ini diinputkan integer seperti itu, atau yang lainnya kayak untuk health point-nya ini diinputkan string, maka nanti akan terjadi error. Tapi di sini masih belum ada error handlingnya. Mohon maaf, ini ada typo, error handling maksud saya. Kemudian tidak ada penjelasan pada baris kode atau minimal setiap fungsi. Jadi ketika kita masuk ke dunia profesional dan dunia kerja, untuk ketika kita melakukan penulisan suatu kode itu minimal pada setiap fungsi atau setiap kelas itu diberi penjelasan. Fungsinya yaitu untuk mempermudah apabila ada developer lain yang ingin mengembangkan aplikasi kita, jadi mereka bisa melakukan membaca dokumentasinya lah, minimal seperti itu. Kalau tidak sanggup menulis pada setiap barisnya atau setiap fungsinya, mungkin bisa ditulis pada setiap kelas yang bisa mendefinisikan kelas ini berfungsi untuk apa, seperti itu. Kemudian input-output analisis, masuk ke yang kedua tadi. Jadi yang saya di awalnya saya melakukan instance pada objek, pada 3 objek ya. Pertama Kopassus, Juniper, dan Medis dengan melakukan inputan yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi yang pertama string, kemudian integer, kemudian integer. Jadi yang pertama ini nama, kemudian health point, selanjutnya kekuatan serangan. Jadi untuk test case yang pertama yaitu Kopassus 1 menyerang Medis 1. Jadi untuk expect result-nya musuh tinggal 75. Karena Kopassus memiliki kekuatan daya serang yaitu 25, untuk health point dari Medis sendiri memiliki nilai health point 100. Jadi angkanya 100 dikurangi 25 menjadi 75. Untuk aktual result-nya sama, yaitu 75 juga. Kemudian untuk
sniper 1 melakukan sniping Kopassus 1. Jadi sniper ini memiliki metode yang unik yang tidak dimiliki oleh objek lain, yaitu sniping. Jadi ketika sniper melakukan sniping, target atau musuh itu langsung mati seperti itu. Jadi untuk kasus pada kali ini Kopassus 1 di sniping oleh sniper 1 sehingga Kopassus tersebut langsung mati. Untuk expert resultnya Kopassus 1 telah mati, untuk actual resultnya Kopassus 1 telah mati. Untuk statusnya down, selesai. Kemudian medis 1 rawat sniper 1. Jadi untuk sniper tadi memiliki health point 100. Untuk medis 1 ini memiliki metode unik yang mana bisa melakukan healing pada objek lain, yaitu dengan menambahkan 100 health point. Untuk expect resultnya ini sudah benar, maksudnya untuk expect resultnya ini health sniper 1 telah bertambah menjadi 110. Untuk actual resultnya sama dengan expert result, statusnya down. Kemudian untuk medis 1 rawat Kopassus 1. Nah, jadi untuk expect resultnya ini kita asumsikan ketika suatu objek atau suatu objek tersebut telah mati, atau di tipe datanya tadi ada status true atau false. Kalau objek tersebut sudah false atau sudah mati, otomatis tidak bisa dilakukan healing. Jadi kalau darahnya sudah 0, tidak bisa ditambahkan lagi karena sudah mati, seperti itu. Tetapi untuk kasus kali ini, aktual resultnya itu health Kopassus itu telah bertambah 10. Jadi Kopassus tersebut telah mati, kemudian dilakukan healing oleh medis 1, Kopassus tersebut hidup lagi seperti itu. Tetapi yang saya inginkan Kopassus tersebut tetap mati. Jadi ini untuk expert resultnya tidak sesuai dengan aktual resultnya. Selanjutnya yaitu control flow graph. Jadi yang pertama ini adalah start, kemudian melakukan inisialisasi objek. Yang pertama yaitu Kopassus, sniper, kemudian perawat. Kemudian dilakukan user dituntut untuk memilih apakah ingin menyerang atau menyembuhkan atau membunuh. Jadi di sini langsung melakukan menghandle tiga objek yang diinstansiasi tersebut. Ada Kopassus, sniper, dan perawat. Kalau Kopassus biasanya melakukan penyerangan, kalau sniper bisa melakukan penyerangan maupun membunuh. Kemudian untuk perawat bisa melakukan menyembuhkan meskipun bisa menyerang juga. Untuk yang pertama mungkin pada flow yang bawah yaitu menyerang. Jadi seumpama Kopassus menyerang perawat, kemudian dicek apakah health point dari target kurang dari 0 atau bisa dibilang mati. Apabila objek mati, masuk ke case objek mati, kemudian melanjutkan flow-nya, apakah ada aksi lagi. Apabila iya, kembali ke atas, apabila tidak maka program selesai. Kemudian untuk kasus selanjutnya mungkin sniper melakukan sniping, yaitu membunuh. Jadi ketika sniper melakukan sniping, otomatis target dari sniper tersebut langsung mati. Kemudian masuk ke decision ini lagi, apakah ada aksi lagi atau tidak. Bila tidak maka langsung selesai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk perawat, yaitu menyembuhkan.
ketika menyembuhkan ini harus dicek dulu apakah health point kurang dari 0 atau tidak. Apabila kurang dari 0 atau objek tersebut mati, maka objek dinyatakan telah mati, tidak bisa dilakukan penyembuhan. Ketika health point dari target tersebut masih ada atau tidak sama dengan 0, maka objek tersebut dinyatakan masih hidup dan health point-nya bertambah 10. Seperti itu. Kemudian masuk ke decision, apakah ada aksi lagi. Apabila tidak ada, maka program selesai. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.